علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم دمر أعداء الدين. ربنا اطمس على أموالهم، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 200 surah At-Taubah ayat 80 sampai 86 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, ra ketemu dengan lam, istaghfir lahum, ini boleh idgham menjadi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum, ini semuanya idgham ya. Kemudian pada ayat 83 ma'ya, ini ya-nya boleh disukun menjadi ma'i dan ini berulang dua kali ya, ma'i. Kemudian pada ayat terakhir di sini ada unzilat, tak ketemu dengan sin, ini boleh idgham menjadi unzilas surah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah At-Taubah atau surah Bara'ah ayat 80. Istaghfir, mintakanlah ampun wahai Nabi, lahum, untuk mereka orang-orang munafik. Atau la tastaghfir, janganlah engkau memintakan ampun lahum, untuk mereka. In, jika tastaghfir lahum, engkau memintakan ampun untuk mereka 70 marratan, 70 kali pun, falan, maka tidak akan yaghfirallahu lahum, Allah mengampuni dosa-dosa mereka orang-orang munafik.
Kenapa? Dzalika hal itu bi'annahum dengan sebab mereka orang-orang munafik kafaru telah kafir billah kepada Allah wa rasulih dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu dan Allah itu la yahdi tidaklah memberikan hidayah al-qaumal fasikin kepada kaum-kaum yang fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang munafik itu hakikatnya adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau mereka mati, tidak boleh kita memintakan ampun untuk mereka. Kalau nekat memintakan ampun, maka 70 kali pun memintakan ampun, nggak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ini, istaghfir lahum, mintakanlah ampun untuk mereka atau janganlah memintakan ampun untuk mereka. Ini bentuk kalimatnya perintah, tapi maksudnya berita. Jadi maksud ayat ini adalah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mau kamu mintakan ampun, mau tidak kamu mintakan ampun, sama saja tidak ada gunanya. Artinya tidak mungkin Allah mengampuni mereka. Dan ayat ini ada sababun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Yaitu satu cerita yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwasanya tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dia mati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburannya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin untuk mensalatkan jenazahnya. Begitu Rasulullah ingin mensalatkan jenazahnya, jazabahu Umar, ditarik oleh Sayyidina Umar, Pak. Nah, makanya orang-orang Syiah sesat mengatakan ini Sayyidina Umar kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mengatakan ini bukan Sayyidina Umar kurang ajar, tapi Sayyidina Umar tidak kuat melihat apa yang dia saksikan. Orang munafik mati kok dimintakan ampun. Gimana ini? Nggak kuat dia. Sampai nggak sadarkan diri, dia pegang tangan Nabi SAW. Ya Rasulullah, gimana ini? Munafik kok disolatkan? Dari mana taunya bahwasanya Sayyidina Umar ini nggak sadar? Dari kisah berikutnya, disebutkan dalam hadis yang lebih lengkap, Sayyidina Umar kalau teringat kejadian ini, dia kemudian memperbaiki diri, Pak. Dia terkaget-kaget dengan dirinya sendiri. Kenapa saya dulu terlalu berani kepada Rasulullah SAW? Masa Rasulullah dipegang tangannya, ditarik, dilarang untuk mensalatkan. Tapi justru setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Janganlah engkau mensalatkan kepada seorang pun dari mereka yang mati, dan jangan engkau mengurusi kuburannya mereka. Ini nanti akan kita baca ayatnya pada ayat 84. Nah, itu sebab nuzul dari rangkaian turunnya ayat-ayat ini dari ayat 80 sampai ayat-ayat berikutnya sampai ayat 84 nanti. Kata-kata sab'ina marrah, 70 kali. Ini bukan berarti maksudnya kalau dimintakan ampun lebih dari 70 kali nanti Allah akan ampuni, bukan. Kata-kata 70 ini dalam bahasa Arab diungkapkan untuk maksud banyak. Meskipun kamu mintakan ampun sebanyak-banyaknya, diungkapkan dengan jumlah 70. Mau 70, mau lebih, sebenarnya sama saja. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'annahum kafaru billah. Karena matinya kondisinya kondisi kafir. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika dia mati, dia masih munafik. Munafik hakikatnya kafir. Berarti matinya dalam keadaan kafir. Sementara Allah sudah menetapkan dalam ayat yang lain, kafir mati tidak mungkin dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mungkin mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik atau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 48. Maka yang dimaksud fasikin di sini, orang-orang fasik di sini maksudnya orang kafir. Jadi kata-kata fasik dalam Quran kadang-kadang maksudnya adalah kafir. Contohnya ayat ini. Fasik itu apa sih? Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mabuk, minum minuman keras itu fasik, tapi belum kafir. Orang kafir juga fasik. Setiap orang kafir pasti fasik. Tapi tidak semua orang fasik pasti
kafir. Maka di sini yang dimaksud fasik adalah orang-orang kafir karena ini bicara tentang orang-orang munafik. Lalu Allah bicara tentang munafik-munafik yang lain yang mereka tidak mau ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 81 fariha bergembira al-mukhallafun orang-orang yang tertinggal. Tertinggal maksudnya tidak ikut perang dalam perang Tabuk tahun 9 Hijriah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka senang? Bimaq'adihim dengan sebab duduk mereka khilafah Rasulillah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah Rasulullah berangkat ke medan Tabuk. Mereka masih tetap duduk di kota Madinah, tidak pergi kemana-mana. Mereka senang. Wa karihu dan mereka benci ayyujahidu bahwasanya mereka berjihad bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim dan jiwa mereka fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat munafik kayak begini, Pak. Kalau Rasulullah pergi berjihad, mereka senangnya kalau tidak ikut. Mereka tidak suka untuk mengeluarkan harta dan keluar untuk perang. Ini sifatnya orang munafik. Maka kalau kita orang beriman, mari kita hindari sifatnya orang munafik ini. Tidak suka mengeluarkan harta dalam rangka infak. Ini sifatnya orang-orang munafik. Kenapa orang munafik tidak suka mengeluarkan infak? Karena mereka tidak meyakini akhirat. Kalau orang beriman, kenapa tidak seperti munafik? Karena mereka meyakini akhirat. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Mustafa tadi, seseorang yang berinfak itu uangnya tidak lari kemana-mana. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Zahirnya memang keluar kepada orang yang kita kasih. Ya, ada orang miskin lewat, kita kasih uang. Zahirnya uang itu pindah ke tangan dia. Itu zahirnya saja. Tapi kalau hakikat tidak. Hakikat itu yaitu yang di akhirat. Itu uang yang kita keluarkan untuk orang miskin tadi, itu hakikatnya masuk ke tabungan kita sendiri di akhirat. Dan nanti akan kita petik dalam keadaan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang dulu-dulu sudah pernah kita tampilkan ya. Satu butir korma yang kita infakkan dirawat oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung Uhud. Nah, bayangkan kita infak 2000, setumpuk gunung Uhud 2000-an. Itu berapa juta itu? Kita infak 10.000, nah itu setumpuk gunung Uhud 10.000. Infak 50.000 juga begitu, setumpuk gunung Uhud 50.000. Nah itu berapa jumlahnya? Mungkin nggak terhitung, mungkin miliaran atau triliunan. Saking banyaknya kelipatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu dan mereka berkata orang-orang munafik, la tangfiru, janganlah kalian berangkat perang fil harri di dalam musim panas. Jadi ini perang Tabuk ini terkenal, Pak. Satu, musimnya sangat panas sekali seperti beberapa hari yang lalu yang kita alami. Sangat panas. Yang kedua, jaraknya sangat jauh sekali karena di luar kota Madinah sampai ke daerah Syam. Daerahnya orang-orang Romawi waktu itu. Sekarang kan Syam dikuasai orang Muslim kan? Palestina dan sebagainya. Nah dulu Palestina dan sebagainya itu dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sehingga waktu itu perjalanan sangat jauh sekali. Dari Madinah menuju ke Syam. Ini bisa 1 bulan lebih, Pak. Bayangkan perjalanan 1 bulan lebih untuk berperang, kondisi sangat panas. Perjalanan 1 bulan kan sudah lelah kita. Sampai sana nanti harus perang. Wah, lelah tambah lelah ini. Makanya banyak orang yang awang-awangan sehingga mereka pura-pura tidak bisa ikut jihad alias buat-buat alasan untuk tidak ikut perang. Itulah orang-orang munafik. Maka Allah katakan, qul, jawablah wahai Rasulullah, naru jahannam, neraka jahannam, asyaddu harra, lebih dahsyat panasnya. Lau kanu yafqahun, kalaulah mereka itu paham. Tapi sayangnya mereka tidak paham sehingga tidak membayangkan neraka jahannam sama sekali. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin berbuat maksiat, mari diingat neraka jahanam. Neraka jahanam itu panas loh. Kalau memang kamu kuat, ya silahkan maksiat. Nanti menyemplung dalam neraka jahanam. Demikian juga dari ayat ini kita ambil pelajaran. Kalau ada orang ingin berbuat maksiat, maka kita ingatkan dengan neraka. Kalau dia mukmin, maka dia akan menerima nasihat tadi dan nasihatnya akan bermanfaat.
Tapi kalau dia munafik, maka karena tidak percaya dengan neraka, maka nasihat disampaikan 1000 nasihat pun tidak akan berguna. Nah, di sini Allah katakan laukanu yafqahun. Andai mereka paham, pasti mereka akan mengambil pelajaran dari nasihat ini. Tapi sayangnya mereka nggak paham, maka diingatkan pun tidak akan ada gunanya sama sekali. Ayat 82. Falyadhaku, maka silahkan mereka tertawa qalilan sedikit. Wal yabku, dan silahkan mereka menangis kathiron banyak, ya. Maksudnya silahkan mereka tertawa sedikit, yaitu di dunia. Silahkan mereka menangis banyak, yaitu di akhirat. Ini kalimat ini, wal yabku, dan silahkan mereka menangis, ini bentuknya bentuk kalimat, tapi maksudnya adalah berita, sama dengan ayat pertama tadi. Jadi maksudnya adalah Allah memberitahukan besok di akhirat wal yabku katsira. Mereka akan menangis banyak mereka. Kenapa mereka menangis banyak di akhirat? Yaitu dalam neraka karena disiksa oleh Allah. Karena dulu di dunianya tertawa-tawa, terbahak-bahak, tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Orang yang di dunianya meremehkan hukuman Allah atau siksa Allah, tidak takut kepada siksa Allah, nanti justru akan ketakutan di akhirat. Siapa yang merasa aman dari siksa Allah di dunia, maka di akhirat akan ketakutan dengan siksa Allah. Sebaliknya, orang yang di dunia ketakutan dengan siksa Allah, maka besok di akhirat akan dikasih aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengatakan jazaan sebagai balasan bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dulu lakukan, yaitu di dunia. Di dunia banyak ketawa, maka di akhirat banyak menangis. Kalau sebaliknya, di dunia banyak menangis atau banyak takut kepada Allah, maka di akhirat akan banyak ketawa atau banyak kenikmatan yang diberikan kepadanya. Makna yang saya sampaikan ini kita temukan dengan jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya amnaini. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la ajma'u li abdi amnain, saya tidak bakal mengumpulkan untuk hambaku 2 kali merasa aman, wala khaufain, dan tidak mungkin juga 2 kali merasa takut. Apa maksudnya? In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dari siksaku ketika di dunia, sehingga meremehkan siksa Allah, meremehkan perbuatan maksiat, akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya bikin takut dia pada hari saya kumpulkan hamba-hambaku. Sebaliknya, wa in huwa khafani fid dunya, kalau dia takut padaku ketika di dunia, ammantuhu yauma ajma'u ibadi, saya kasih aman dia besok ketika saya kumpulkan hamba-hambaku. Maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Apa perbuatannya, dikasih balasan yang setimpal. Ini hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, derajatnya hadisnya hasan. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 83, fa in, maka jika raja'aka, memulangkan Anda, Allah itu, ila ta'ifatin, kepada sekelompok, minhum, dari mereka, orang-orang munafik, fasta'dzanuka, lalu mereka minta izin kepada engkau, lil khuruji, untuk keluar, maksudnya untuk ikut perang pada perang yang lainnya lagi. Faqul, maka jawablah, lan takhruju, kalian tidak bakal keluar, ma'i, bersamaku, abada, selama-lamanya. Walan tuqatilu, dan kalian tidak akan berperang, ma'i, bersama saya, aduwa, terhadap musuh. Jadi maksudnya, kalau Allah sudah memulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah tadi, pulang kepada sekelompok mereka, yaitu orang-orang munafik yang ada di Madinah yang tidak ikut perang. Lalu mereka minta izin kepada Nabi, wahai Nabi, perang Tabuk kami nggak bisa ikut perang, maka tolong nanti diizinkan untuk ikut perang pada waktu yang lain. Maka Nabi disuruh menjawab, nggak bakal kalian boleh ikut perang. Kenapa? Karena kemarin kalian pura-pura tidak bisa ikut perang, sekarang mau ikut perang, nggak bisa.
Karena Rasulullah sudah disingkapi oleh Allah, ini orang-orang munafik, mereka pura-pura minta izin padahal mereka sebenarnya tidak ada udzur sama sekali. Maka disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebohongan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka akan minta izin kepada Nabi untuk ikut perang pada waktu yang akan datang? Pertama, karena perang Tabuk ini mereka tidak ikut karena jauhnya. Sehingga kalau perangnya dekat, mereka inginnya ikut. Ikut dalam rangka supaya dapat ghanimah, bukan supaya dapat pahala. Yang kedua, karena dalam perang Tabuk ini Rasulullah pulang dengan membawa kemenangan. Nah, maka mereka ingin ikut pada perang yang lain supaya mendapatkan kemenangan sebagaimana kemenangan dalam perang Tabuk. Memang ya, perang Tabuk ini kemenangannya tidak membawa rampasan perang. Tetapi perang Tabuk ini sudah menggentarkan jiwa-jiwa musuh. Karena Rasulullah jauh-jauh dari Madinah sampai ke Tabuk, ternyata ditunggu 20 hari, orang-orang Rom itu tidak ada yang berani keluar sama sekali. Ini sudah dianggap kemenangan. Karena ketika jumlah banyak tidak berani keluar untuk menyerang jumlah yang sedikit, ini berarti pengecutnya sudah bukan main seperti ini. Ini sudah dianggap satu kemenangan yang gemilang, tidak usah perlu menggunakan senjata melawan musuh, mereka sudah ketakutan sendiri. Allah katakan, innakum sesungguhnya kalian, raditum, kalian sudah ridho, sudah puas, bil qu'udi, dengan duduk yaitu tidak ikut perang, duduk di rumah, awwala marrah, pada pertama kali. Yang dimaksud pertama kali, perang Tabuk itu. Pada pertemuan yang kemarin kalian sudah tidak ikut, maka pertemuan berikutnya kalian tidak usah ikut. Faq'udu, maka duduklah kalian ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tertinggal. Yang dimaksud tertinggal di sini adalah orang-orang yang tidak ikut perang. Nah, orang-orang yang tidak ikut perang itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang tidak ikut perang karena mereka punya alasan yang sesungguhnya. Misalnya, orang yang sakit memang tidak bisa ikut perang. Atau tua renta sudah nggak kuat memegang senjata. Atau anak-anak memang belum wajib untuk berperang. Atau perempuan memang tidak ada kewajiban untuk angkat senjata. Nah, ini adalah khalifin, orang-orang yang tertinggal, tapi mereka punya udzur. Memang mereka boleh untuk tertinggal. Yang kedua adalah orang-orang yang tertinggal, tapi sebenarnya tidak punya alasan. Yaitu orang-orang munafik yang buat-buat alasan sehingga mereka boleh untuk tidak ikut perang. Padahal alasannya hanya dibuat-buat. Bohong saja. Nah, maka khalifin di sini mencakup dua kelompok ini. Silahkan kalian duduk bersama orang-orang jelek yang buat-buat alasan itu. Atau silahkan kalian duduk bersama cewek-cewek, bersama anak-anak. Karena derajat kalian memang derajat cewek atau anak, orang-orang lemah. Ini bukan berarti merendahkan cewek dan anak, tapi memang karena perempuan dan anak itu tidak wajib perang. Nah, ketika mereka menyerupakan diri dengan anak-anak dan perempuan tidak mau ikut perang, itu mereka sama dengan merendahkan diri mereka sendiri sebenarnya. Kemudian ayat 84 Allah mengatakan, wala tusalli, dan janganlah engkau mensalatkan, wahai Rasulullah, ala ahadin, kepada seorang pun, minhum, dari mereka orang-orang munafik, mata, yang mati. Larangan ini berlaku untuk kematian Abdullah bin Salul saja atau berlaku sampai hari kiamat? Allah mengatakan abada, selama-lamanya. Jadi ayat ini berlaku selama-lamanya. Tidak hanya pada kasus kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Meskipun ayat ini turunnya berkaitan dengan kasusnya Abdullah bin Ubay tadi. Tapi Allah di sini sudah mengatakan abadan, abadi, selama-lamanya. Maka ayat ini berlaku abadi. Karena itu kaidah tafsir mengatakan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibrah, cara memahami dalil, termasuk ayat ini dalil ya. Bi'umumil lafzi, melihat lafalnya yang umum. Allah mengatakan jangan mensolatkan kepada seorang pun dari mereka. Ini kan umum, seorang pun berarti siapa saja munafik. La bi khususi sabab, tidak dikhususkan dengan sebab turunnya ayat ini. Kalau sebab turunnya ayat ini memang Abdullah bin Salul, tapi berlakunya umum. Kenapa? Karena lafalnya juga umum. Ahadin, siapapun, seorang pun dari mereka, siapapun, jangan disolatkan.
Wala takum, dan janganlah engkau berdiri wahai Nabi ala qabrih, pada kuburannya. Berdiri pada kuburannya maksudnya mengurusi penguburan jenazahnya. Karena waktu itu Rasulullah ikut dalam proses penguburan jenazahnya. Jadi ringkasnya dari ayat ini, dilarang kita mensalatkan jenazah munafik, demikian juga orang kafir. Dilarang kita mengurusi proses pemakaman jenazahnya orang munafik atau orang kafir. Orang kafir biar diurusi orang kafir. Kita orang muslim ngapain ngurusi jenazahnya orang kafir? Meskipun ya itu bapak kita sendiri. Tapi kalau bapak kita sendiri tidak ada yang ngurusi, ya diurusi nggak apa-apa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, dialah yang menguburkan jenazah bapaknya. Tetapi hukum asalnya adalah, hukum umumnya adalah orang kafir itu yang mengurusi orang kafir, orang mukmin yang mengurusi orang mukmin. Allah katakan innahum, sesungguhnya mereka kafaru billah, mereka telah kafir kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wa hum, dalam keadaan mereka itu fasikun, orang-orang yang fasik. Nah, fasik di sini artinya sama dengan fasik yang tadi, yaitu maksudnya apa? Kafir. Karena fasik itu artinya keluar, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir itu berarti sudah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 85. Allah katakan, "Wala tu'jibka," dan janganlah menakjubkan kepada engkau, amwaluhum, harta-harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Artinya orang-orang munafik, mereka kaya-kaya, mereka anaknya banyak, bala tentaranya banyak, itu jangan takjub. Kenapa? Karena itu hanya dunia, bukan sampai akhirat. Kalau mereka memiliki kekayaan sampai akhirat, ya kita harus takjub. Wah, enak sekali orang-orang munafik ini. Sudah kafir, di dunia kaya, di akhirat kaya. Seandainya mereka sampai akhirat bawa harta. Tapi harta nggak akan dibawa sampai akhirat. Sehingga Rasulullah disuruh untuk tidak takjub. Apakah Rasulullah pernah takjub kepada hartanya orang-orang kafir? Ya nggak pernah. Makanya perintah ini, larangan ini, jangan takjub. Ini zahirnya Allah bicara kepada Rasulullah, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud ya kita ini. Kalau melihat hartanya orang kafir yang sangat banyak, melihat hartanya orang munafik yang sangat banyak, nggak usah takjub. Sekarang terjadi peperangan antara Israel dengan Palestina. Kemudian kalau kita melihat tank-tanknya Israel, melihat jet-jetnya Amerika, nggak usah takjub. Kenapa? Itu semuanya hanya harta-harta dunia yang bagi Allah sangat mudah sekali untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan, kekayaan Fir'aun yang melimpah ruah itu bagi Allah sangat mudah untuk dijadikan menjadi batu-batu. Kun, langsung jadi batu semuanya. Maka kalau Allah menghendaki kun, maka tank-tank itu semuanya jadi batu, nggak bisa untuk menembak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya banyaknya harta dan banyaknya anak itu bukanlah menunjukkan Allah ridho kepada seorang hamba. Kalau banyaknya harta menunjukkan Allah ridho, berarti orang yang paling diridhoi oleh Allah adalah Fir'aun. Kalau sedikitnya harta menunjukkan Allah itu murka, berarti orang yang paling dimurka oleh Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sering kelaparan. Pagi-pagi tanya kepada istrinya, ada makanan tidak? Jawab istrinya, tidak ada. Kalau begitu saya puasa, kata beliau. Nah, berarti beliau fakir. Nah, maka kalau kefakiran itu menunjukkan Allah murka, berarti paling dimurkai Allah Nabi Muhammad. Tapi untungnya, harta itu tidak menunjukkan apapun. Allah tidak pernah melihat harta seseorang. Yang dilihat Allah cuma dua. Satu hatinya, dua amalnya. Kemudian Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, yuridullah, Allah ingin ayyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka biha, dengan harta-harta dan anak-anak tadi, fid dunya, di dunia, wa tazhaqa, dan hancurlah, maksudnya hancur adalah matilah, anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kayakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu kehendak Allah untuk menyiksa mereka dengan harta tadi. Bagaimana caranya Allah menyiksa orang munafik dengan harta?
Salah satunya karena mereka itu munafik menampakkan Islam, akhirnya kan hidupnya bersama Rasulullah kan, bersama kaum muslimin kan. Nah, ketika disuruh untuk infak, mereka terpaksa infak, Pak. Nah, pas infak itu tersiksa hati mereka. Wah, kurang ngajar Muhammad ini, ngambil ngerampok harta kita. Kalau kita tidak ikut infak, nanti kita ketahuan sebagai munafik. Akhirnya terpaksa infak. Nah, terpaksa infak, hatinya sakit, itu sudah termasuk yu'adzibahum biha. Itu disiksa oleh Allah dengan harta tersebut fid dunya, di dunia. Belum lagi di akhirat. Maka ringkasnya, kenikmatan Allah kalau diberikan kepada orang-orang yang beriman, itu betul-betul menjadi kenikmatan. Tetapi kalau kenikmatan dari Allah diberikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik, itu sebenarnya bukan kenikmatan, tapi itu adalah untuk menambah dosa. Istilahnya adalah istidraj. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, kami akan istidraj untuk mereka, yaitu kami berikan kekayaan kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahui. Artinya mereka tidak tahu bahwasanya kekayaan itu justru menambah dosa mereka, sehingga mereka siksanya lebih dahsyat nanti di akhirat. Enggak paham mereka. Allah kehendaki seperti itu. Nah, orang-orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang beriman ketika infak tidak pernah merasakan bahwa ini disiksa oleh Allah gara-gara harus mengeluarkan hartanya. Karena mereka tahu harta itu pun datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir 86. Wa idza, dan apabila unzilat, diturunkan suratun, satu surat yang isinya apa? An aminu, bahwasanya berimanlah kalian billahi, kepada Allah. Wajahidu, dan berjihadlah ma'a rasulihi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ista'dzanaka, minta izin kepada engkau dari perang, ulut tauli, orang-orang yang memiliki kekayaan, minhum, dari mereka orang-orang munafik. Wa qalu, dan mereka munafik mengatakan, dzarna, biarkanlah kami, tinggalkanlah kami, nakun, kami akan berada, ma'a, bersama, al-qa'idin, orang-orang yang duduk dari perang. Jadi orang-orang munafik itu setiap ada turun ayat untuk berjihad, maka mereka senantiasa minta izin. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Ketika ada kewajiban jihad, maka apabila mampu, wajib angkat senjata. Sekarang ini kenapa kita tidak angkat senjata untuk melawan Israel? Karena kita tidak punya kemampuan, Pak. Seandainya kita punya kemampuan, kita wajib datang ke sana, menyelamatkan saudara-saudara kita di Al-Aqsa, di Palestina. Karena saudara sesama muslim itu dimanapun mereka berada adalah seperti satu tubuh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal bunyan, seperti satu bangunan, kal jasad, seperti satu tubuh, karojulin wahid, seperti satu manusia. Maka harus dibela siapapun kau saudara muslim, kita berada di mana, yang berada dimanapun yang disiksa oleh orang-orang kafir. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Allah sebutkan dua perintah. Perintah pertama iman, perintah kedua jihad. Ini menunjukkan fadilahnya iman dan fadilahnya jihad. Semua amal tidak akan diterima tanpa dasar iman. Inilah fadilahnya iman. Jihad ini adalah puncaknya amalan Islam. Wa dzirwatu sanamihil jihad. Puncak amalan Islam adalah jihad. Kalau sholat semua orang bisa, Pak. Tapi kalau jihad, yang bisa melakukan hanya orang-orang yang imannya kuat. Yang imannya tidak kuat, mana mungkin mau jihad? Nggak mungkin dia mau jihad, khawatir mati. Kalau sudah mati, dia tinggalkan hartanya. Kalau sudah mati, dia tinggalkan istrinya menjanda. Kalau sudah mati, dia tinggalkan anaknya yatim. Tapi kalau orang beriman, nggak peduli. Mau saya tinggalkan harta, mau anak, mau istri. Itu semuanya adalah hambanya Allah. Pasti Allah yang akan ngurusi. Apakah kalau kita mati, berarti istri kita juga tidak akan bisa makan? Memang yang kasih makan siapa? Bukan kita yang kasih makan. Yang kasih makan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mati pun, istri kita sudah diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati pun, anak-anak kita yang jadi yatim sudah diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iman dan jihad ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis digabungkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul amal, amal yang paling utama adalah dua. Satu, imanun billah, iman kepada Allah. Dua, wajihadun fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Buktinya kita datang ke masjid ini kan iman nih. Jihad nggak ada di Indonesia, perang. Terus gimana nih? Nah, ada hadis yang lain, Pak, gantinya. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, imanun billah, iman kepada Allah. Satu. Thumma silaturrahim, kemudian menyambung silaturrahmi. Dua. Thummal amru bil ma'ruf, kemudian amar ma'ruf. Tiga. Wan nahyu 'anil munkar, dan nahi munkar. Empat. Jadi kalau tidak ada jihad, maka sudah ada gantinya nih. Iman sudah, nah sekarang silaturrahmi. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ternyata silaturrahmi dan amar ma'ruf, nahi munkar ini selevel dengan jihad fi sabilillah. Karena disebutkan oleh Nabi setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya hasan. Kemudian di sini disebutkan ulut taul, orang-orang yang punya kekayaan, ketika ada perintah jihad, mereka minta izin. Kenapa mereka minta izin? Karena cintanya kepada harta. Yang miskin-miskin nggak minta izin. Kenapa? Memang nggak punya harta. Nah, maka di sini kita ambil pelajaran bahwasanya satu, manusia itu cintanya kepada harta sangat dahsyat. Saking cinta kepada harta sampai menyebabkan ini tidak berani jihad. Orang cinta kepada harta sehingga nggak mau jihad, ini namanya penyakit wahan, penyakit loyo, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini kita tutup untuk kajian kali ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuj'alul wahnu fi qulubikum, akan diletakkan penyakit wahan, penyakit loyo dalam hati-hati kalian. Wa yungza'ur ru'bu, dan dicabut rasa takut min qulubi aduwikum, dari hati-hati musuh-musuh kalian. Kapan dua hal ini terjadi? Hati kita loyo, hati musuh enggak takut. Kapan itu? Lihubbikumud dunya, gara-gara kalian cinta kepada dunia, wa karahiyatikumul maut, sehingga kalian takut untuk mati. Maka gara-gara dunia, kadang-kadang orang jadi takut mati. Sehingga kalau tidak ada dunia, malah alhamdulillah kita. Bisa jadi kalau kita dibikin kaya oleh Allah, kita terkena penyakit wahan ini. Ista'zanaka ulut tauli, gara-gara kaya jadi minta izin. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada kekayaan tersebut. Maka apapunlah kondisi kita yang dikasih oleh Allah, mau kita kaya, mau kita miskin, syukurilah saja. Karena kalau kita dikasih miskin oleh Allah, alhamdulillah malah tidak termasuk orang-orang munafik begini. Kalau kita dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Inilah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.